Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Apriliani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 322111506. Di sini saya ingin melanjutkan pertemuan 10, yaitu tentang pipa dan pengalihan baris perintah. Biasanya ketika kita menjalankan perintah, output ditampilkan di jendela terminal. Ini juga bisa disebut channel, disebut standar output dilambangkan dengan istilah stdout. Nomor deskriptor file untuk saluran ini adalah 1. Standar error atau stdder terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ia memiliki deskriptor file 2. Pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Di lab ini Anda akan menggunakan karakter yang mengarahkan output dari standar output dan standar error ke file atau ke perintah lain, bukan ke layar terminal. Standar input biasanya disediakan oleh Anda untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard. Ia melakukan deskriptor file 0, namun dengan mengarahkan ulang input standar, file juga dapat digunakan sebagai standar input. Kita langsung ke contoh 1. Langkah 1, gunakan simbol redirection atau tanda kurung buka lancip bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal state out ke file. Perintah cat dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh ini untuk memverifikasi output yang dialihkan ke file. Kita langsung ketik ininya ya. Echo. Hello world. Kita tekan enter. Muncul hello world. Lalu kita ketikkan echo lagi. Echo. Hello world. Lalu kita pakai ini. Tombol itu, lalu my message. Kita tekan enter. Lalu get my message. Enter, muncul hello world. Perintah pertama menambahkan pesan set out ke terminal. Perintah kedua mengarahkan ulang output alih-alih mengirim output ke terminal itu dikirim ke file bernama my message. Perintah terakhir menampilkan isi file dari my message tersebut. Langkah kedua yaitu saat kita menggunakan simbol ini untuk redirect as set out, konten file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Ketik perintah ini untuk kita mulainya. Jadi kita ketik echo. Klik text. Spasi. Simbol ini, lalu my message. Kita ketik lagi get my message, lalu muncul dengan greetings. Perhatikan bahwa menggunakan satu simbol pengalihan akan menimpa file yang ada. Ini disebut sebuah file clobbering.
Langkah berikutnya yaitu kita dapat menghindari merusak file dengan menggunakan simbol tanda panah itu. Dua, dengan alih-alih dengan menggunakan menambahkan ke file. Kita coba aja langsung ke contoh. Cat my message, lalu echo, how are you? Simbol ini, lalu my message. Kita ketikkan my message lagi. Lalu ada, berarti ini buat how are you ini buat di bawahnya si greeting ini ya, kayak kata tambahan gitu. Semua data yang ada dipertahankan dan data baru ditambahkan di akhir file. Langkah berikutnya, perintah find tersebut merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya sit there. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan sejumlah opsi seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin. Perintah find akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan mencari semua subdirektori secara rekursif. Misalnya untuk mencari file yang dimulai di direktori home Anda yang berisi nama base. Kita coba find saya harus pakai ini ya, sebentar. Pakai simbol ini find, lalu spasi strip, spasi strip name, lalu tanda bintang, baru base, bintang lagi, lalu kita tekan enter. Ingat bahwa tanda bendera itu digunakan untuk mewakili direktori home kita. Sekarang jalanin perintah ini, find garis miring etc m terus host. Perintah pesan kesalahan menunjukkan kita tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini dikarenakan sebagai pengguna biasa, kita tidak memiliki hak untuk melihat ke dalamnya. Beberapa direktori jenis pesan kesalahan ini dikirim ke setr, bukan setout, dan perintah find tersebut berada di luar cangkupan kursus ini. Tujuan menggunakan perintah ini adalah menunjukkan perbedaan antara setout dan setder. Langkah berikutnya itu untuk mengarahkan ulang setder pesan kesalahan ke file, yaitu dengan
mengetikkan find garis miring etc name host to rtxt enter. Lalu kita ke get rtxt. Ingatlah bahwa deskriptor file untuk settler ini adalah nomor 2. Jadi digunakan bersama dengan simbol panah itu untuk mengarahkan settler output ke file bernama rtxt. Teks perhatikan bahwa 1 sama dengan ini. 1 sama dengan ini. Contoh sebelumnya menunjukkan mengapa mengetahui redirection itu penting. Jika kita yang mengabaikan kesalahan yang find ditampilkan perintah, kita dapat mengarahkan pesan tersebut ke file dan melihatnya nanti, sehingga lebih mudah untuk fokus pada sisa output perintah. Langkah berikutnya itu kita mengarahkan sitout dan setter menjadi 2 file terpisah. Dengan contoh find etc strip name host std out dua std titik err. Lalu kita ketikkan cat std permission denied terus ya. Lalu kita ke cat std out. Perhatikan bahwa spasi diizinkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol pengalihan. Langkah ketujuh yaitu untuk mengarahkan ulang standar output dan standar error ke satu file. Pertama-tama kita arahkan ulang state-out ke file, lalu arahkan ulang standar error ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 dan notasi 1. Kita praktikin dengan find garis miring etc host notasi 1 find out dua notasi dan 1. Kita ketik cat find out Nah, bagian 2, notasi 2 dan notasi 1 dari perintah berarti kirim standar out channel 2 ke tempat yang sama di mana standar out channel 1 pergi. Langkah ke berikutnya yaitu standar input juga dapat dialihkan. Biasanya berasal dari keyboard, tetapi terkadang kita menginginkannya berasal dari file. Misalnya perintah tr ini menerjemahkan karakter, tetapi hanya menerima data dari standar input. Tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Ini bagus ketika kita ingin melakukan sesuatu seperti menggunakan huruf besar pada data yang dimasukkan dari keyboard. Kita langsung contoh tr a strip z
strip A gede, A, terus salah, pas A nya kita tidak menggunakan strip A lalu Z. Ini nggak tahu kok bisa ini. Kita buka file baru aja kali ya. Kita buka terminal baru aja. Ini saya kayaknya rada error. Langsung ke langkah 9 aja kali ya. Langkah 9. Langkah 9 yaitu perintah TR menerima input keyboard, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke setout untuk membuat file dengan semua karakter huruf kecil. Oh, saya paham. Jadi di sini kita pertama buat kayak this is. Oh, jadi kita kalau menghentikan input ini harus menggunakan CTRL deh. Oh iya, nanti. Berarti buat langkah berikutnya yaitu gimana? TR salah. A strip Z spasi A strip Z my file. Ini kita bisa ketik, wow. I see now. This is Word. Kalau mau kembali lagi, kalau misalkan mau menghentikan input ini, kita bisa menggunakan CTRL-D. Coba kita buat cat my life. My file, my life. My file. Wow, kok hebat. Langkah berikutnya, itu jalankan perintah berikut untuk menggunakan TR dengan mengarahkan ulang standar input dari file. Coba kita cobain lagi cat my file. Terus TR A strip Z spasi A strip Z to my file. Enter. Wow.
Langkah berikutnya itu bentuk pengalihan populer lainnya adalah dengan mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Misalnya output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Jalankan perintah berikut untuk mengambil output dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman data pada satu waktu. Kita coba dengan ls strip l lalu etc l itu l ya. Oh, ini tuh apa, tanda apa ini? Mungkin pakai ini. Di sini ada nggak? Salah. Kita sini dulu. Baru ketik more. Spasi more. Lalu kita tekan enter ya. Oh, maaf. Wow. Anda perlu menekan spacebar untuk melanjutkan atau Anda juga dapat menekan Ctrl+C untuk keluar dari daftar ini. Perintah cut ini berguna untuk mengekstrak bidang dari file yang dibatasi oleh karakter seperti *2 di etc password atau yang memiliki lebar tetap. Ini akan digunakan dalam beberapa contoh berikutnya karena biasanya menyediakan banyak keluaran yang dapat kita gunakan untuk mendemonstrasikan menggunakan karakter garis tersebut ya. Jadi kita Ctrl+C. Langkah berikutnya dalam contoh berikut ini kita akan menggunakan perintah yang dipanggil cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc password file yang berisi informasi akun pengguna. Pertama kita coba jalankan perintah cut ini, yaitu dengan cut strip d titik 2 fl etc password. Kita enter. Oh, di sini invalid ya. Aku nggak ngerti invalidnya di mana. Langsung ke langkah berikutnya aja. Output pada contoh sebelumnya tidak berurutan dan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya, kita akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort. Dengan cara cut strip d satu tah etc password. Kita pakai tanda ini lagi. Sort. Lalu tekan enter. Wow. Oh, tadi tuh kita harus pakai F1 ya. Langkah berikutnya yaitu sekarang output diurutkan tetapi masih menggulir dari layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk menyelesaikan masalah ini. Kita gunain cut strip d strip F1 etc atau password.
password sort lalu ketik more. Dan ini hasilnya outputnya sudah diurutkan, tapi kita masih bisa ngegulir dari layar. Ya, mungkin untuk pertemuan 10 bagian 1 sudah selesai. Untuk bagian 2-nya saya akan upload secepatnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Wiwin Apriani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 322 11506. Bye.